Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sistem pendingin udara pada sepeda motor. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu sistem pendingin pada kendaraan. Nah, seperti yang kita tahu, sistem pendingin mesin kendaraan itu merupakan suatu sistem yang memiliki tugas untuk menjaga temperatur mesin agar dalam kondisi suhu yang stabil. Next, lalu kita masuk ke sistem pendingin udara pada sepeda motor. Sebenarnya dalam sistem pendingin udara pada motor itu ada 3, yaitu yang pertama sistem pendingin udara, sistem pendingin cairan, dan yang ketiga sistem pendingin oli. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu dari sistem pendingin tersebut, yaitu sistem pendingin udara pada sepeda motor. Apa sih sistem pendingin udara itu? Jadi, itu adalah salah satu jenis sistem pendingin yang bekerja dengan mengarahkan aliran udara dingin ke sirip pendingin yang terdapat pada mesin ketika motor sedang berjalan. Sirip-sirip ini berfungsi untuk menambah permukaan bidang gesek dengan udara sehingga pemindahan panas dari dalam mesin ke udara berlangsung lebih banyak. Demikian juga sebaliknya, efek sentuh udara dingin dari luar ke mesin juga lebih banyak. Udara akan melewati celah dari sirip-sirip mesin tersebut dan panas yang mengalir ke silinder mesin beralih ke dinding silinder dalam dan luar baru keluar ke udara, seperti itu. Nah, ada kelebihan nih dari sistem pendingin udara yang kita tahu. Apa aja itu? Ada 4. Yang pertama ada konstruksi yang lebih sederhana. Seperti yang kita lihat di gambar, itu ada sirip-sirip kecil-kecil itu yang ada pada mesin ya. Nah, dari konstruksi mesin ini hanya sebatas sirip-sirip aja, tidak ada yang namanya kisi-kisi radiator seperti tabung-tabung yang besar itu. Jadi yang pertama menghemat dari kisi-kisi radiator, dan yang kedua tidak adanya tabung untuk penyimpanan radiator itu sendiri. Lalu tidak memerlukan media seperti air. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, tidak adanya media untuk konstruksi untuk pendinginan pada mesin tersebut. Lalu yang ketiga yaitu harga relatif lebih murah. Kenapa demikian? Karena untuk merawat mesin tersebut, untuk merawat sistem pendingin tersebut tidak memerlukan biaya untuk perawatan sistem pendingin tersebut. Lalu perawatan relatif tidak ada, ya jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang terakhir itu bisa mencapai akselerasi dan power yang lebih tinggi daripada motor dengan sistem pendingin cairan atau sistem pendingin oli. Mengapa demikian? Karena sistem pendingin udara itu memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan motor yang memiliki sistem pendingin cairan atau oli tadi, karena dari bobotnya itu bisa dibilang 1:3. Ya, dibalik kelebihan-kelebihan yang kita tahu tadi, ada pun kekurangan yang pastinya ada, karena suatu ciptaan tidak mungkin tidak memiliki kekurangan ya. Pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Nah, kekurangannya apa sih dari sistem pendingin udara pada sepeda motor ini? Yang pertama, pendinginan itu bergantung dengan kondisi udara di luar. Jadi pada saat kita berkendara, kita harus mencari tahu dulu, kita harus menganalisa dulu apakah mesin ini mampu untuk beroperasi pada kondisi udara yang ada pada saat ini. Ya, yang kedua yaitu hanya bisa digunakan pada kendaraan-kendaraan kecil. Mengapa demikian? Karena dari kompresi yang dihasilkan dan
tenaga yang disalurkan itu jauh lebih kecil untuk pemanasan dari sistem mesin itu sendiri. Namun di zaman sebelum sekarang ini ada salah satu produsen yang membantah argumen ini, yaitu produsen dari Amerika Serikat, yaitu yang berinisial HD ya. Mereka mengemukakan bahwasanya sistem pendingin cairan atau sistem pendingin oli itu justru mengganggu estetika pada mesin, konstruksi mesin yang ada pada motor ciptaannya, sehingga ia menerapkan sistem pendingin udara yang alami dan ia tidak menggunakan sistem pendingin cairan atau sistem pendingin oli. Walaupun sekarang sudah menggunakan sistem pendingin cairan karena melihat kebutuhan pasar yang rata-rata justru banyak ekspor ke negara-negara yang iklimnya tropis. Lalu yang ketiga, tidak merata dalam melakukan pendinginan. Ya jelas, karena pendinginan yang terjadi pada sistem pendingin udara ini hanya pada bagian blok silinder ke tengah. Untuk ke bawah itu tidak ada sirkulasi udara yang keluar seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerjanya itu ya? Cara kerja dari sistem pendingin udara ini. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan sedari tadi, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi di video ini pada awalnya itu sistem melakukan kompresi yang menghasilkan panas. Nah, lalu ketika kita berjalan ada angin-angin dari luar gitu ya, dari luar mesin yang membawa si panas ini keluar dari ruang mesin seperti itu. Jadi mesin-mesin panas yang dihasilkan oleh mesin ini keluar melalui kisi-kisi yang sudah dibuat. Lalu angin-angin yang ada di luar ketika kita berjalan itu akan menerpa dan membawa panas yang sudah dikeluarkan oleh mesin. Baik, itu saja pembawaan materi dari saya, pembahasan sedikit tentang sistem pendingin udara pada sepeda motor. Kesimpulannya, jangan ragu untuk memilih kendaraan yang memiliki sistem pendingin udara pada sepeda motor, karena pada dasarnya semua teknologi akan terus berkembang dan inilah awal dari sistem pendingin tersebut. Jadi sistem pendingin itu ada 3 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada udara, cairan, dan juga oli. Itu semua memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tergantung kita ingin membutuhkan dan tergantung kita butuh untuk kendaraan yang seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam PTM.